Ya mungkin boleh nggak kita tanya jawab nih sama Dinda Olan? Masya Allah. Doanya Ustadz kita tadi luar biasa yang mudah-mudahan diijabah semuanya Sama-sama. doa-doanya. Amin. Boleh tanya sesuatu nggak? Boleh, boleh. Eh, Gimana nanti ini Adik Olan ini menghadapi gejolak yang ada? Karena pasti ada gejolak kalau misalnya keluarga udah tahu. Kalau para penghujat-penghujat yang selama ini berkomunikasi dengan dengan Adeolan, ada beberapa orang yang mungkin diantaranya ya saya nggak sebutkan namanya di sini, tapi paling tidak kemudian adalah yang saya sendiri pernah berdebat dengan mereka. Kira-kira apa yang Adeolan ini akan katakan kepada mereka? Kok tiba-tiba berubah yang tadinya justru mendukung, memberikan materi kepada mereka yang menghujat ini, kok tiba-tiba justru dirimu yang meluk Islam gitu? Kira-kira jawabannya apa gitu deh? Boleh nggak saya tahu? Ya, ya. Kalau soal itu, ya pro dan kontra itu pasti ada. Pasti mereka itu membilang saya itu seperti pengkhianat. Itu pasti saya dengar. Eh, Bilang saya yang lain, ya itu pasti saya dengar itu pasti ada. Cuman di sini eh, tidak mungkin bang, saya pungkiri keimanan saya hanya karena mendengarkan mereka. Gitu ya. Dan satu lagi, selama saya hampir tiga bulan ya, 2 bulan ya, 2 bulan ya. Dalam 2 bulan ini, saya itu jujur memang habis-habisan sama mereka gitu. Tidak sedikit pun tidak pernah saya dapatkan hasil hasil yang maaf kata yang maksimal gitu. Ya informasi palsu yang saya dapat, yang dibilang si Rifa yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang si Nora yang ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Bang Zuma ngumpetin keluarga saya, yang dibilang Kak D itu segala macam sama mereka. Palsu semua. Jadi mereka cuma ingin uang saya gitu. Jadi situ ya udahlah, mau diapain gitu kan, saya nggak goblis itu mau diapain, dan biarlah, udah saya nggak mau mikirin ke situ. Cuman kalau pro dan kontra itu pasti ada gitu. Kalau saya sih uh, orangnya dalam berkeluarga ya ibaratnya itu masih diiniin ya, sama didengar lah uh, omongan saya gitu. Cuman kalau kita khawatir kan gini kan, wajar karena saya single mom, jadi yang saya pikir itu anak-anak. Jadi ya mungkin nggak saya nampakin dulu gitu kan, karena faktor keluarga uh, nggak akan ini nggak akan langsung gitu, nggak ada gitu. Nah di situ ya udah, ibaratnya itu gini, mau gimana pun saya belajar dari adik saya gitu, banyak saya belajar dari dia. Nah kenapa uh, jalan yang terbaik nggak kita ambil gitu. Nah itu membuat saya terguncang sampai saat ini gitu. Bahkan itu bang ya, boleh tanya Kak D itu, nggak tidur saya berapa hari ini gitu, karena memikirkan itu eh, nggak kayak di luar yang pernah saya, jujur saya emang benci sekali dulunya sama Islam ini, benci ya, karena saya mendengar ya. Ini saya nggak takut ini kalau ada pun pendeta yang masuk, kalau ada pun yang suruhan saya masuk nggak masalah gitu. Saya mendengar ya Islam ini maaf dikatakan teroris, bunuh-bunuhan, ISIS, segala macam. Batu kotak yang saya pelajari itu ya, batu kotak, batu kok disembah.
Eh, terus eh, ya Nabi itu tukang cabul gitu. Pokoknya itu yang saya dengar, yang diajar itu gitu loh. Jadi kalau kamu mau berdebat sama mereka, ya udah, ini datanya, ini kamu bahas, ini kamu bilang kayak gitu. Jadi di situ membuat saya tuh benci gitu loh. Awal-awalnya itu saya kan ini memang mencari keluarga gitu loh. Terus ketemu, ya udah, akhirnya gabung sama mereka, dan gabung akhirnya ya udah nggak dapat hasil apa-apa, malah dapat yang no gitu loh. Hmm, Masya Allah. Jadi dapat disimpulkan kalau adik Olan ini banyak mengeluarkan dana hanya untuk kemudian mendapatkan informasi adik saya ini yang saya sayangi ini sekarang posisinya di mana gitu loh. Dan kemudian orang-orang ini karena duit berani berbohong bahwa si Olan, si Yoga itu ada di Bang Suma. Ada juga yang bilang di mana, pokoknya di yang disebutkan tadi. Nah, sebaliknya ada nggak dari Islam yang ada ini kenal semisalnya saya atau Uni Rifa atau Bang Fandi yang kemudian menerima uang demi untuk membujuk siapa Dinda Yoga kembali ke agama sebelumnya atau menerima uang dengan janji-janji bahwa dia akan menunjukkan tempat si si siapa adik Yoga gitu. Ada nggak dari kami dari Muslim kayak gitu? Tidak pernah. Bahkan si Fandi itu sempat saya tawarkan, ini masih ada orangnya ya, ini demi anak saya, demi saya sendiri ya, demi Tuhan, saya tawarkan, Fandi, kamu kirim nomor rekening kamu butuh berapa? 20, 30, 50? Hmm. Berapa kamu inginkan? Tapi kamu tunjukkan di mana alamatnya, di mana tempat tinggal adik saya. Segituin. Dan itu Bahkan dia bilang, sekiranya tadinya si Dinda Fandi ini hanya ecek-ecek mengatakan saya tahu saya akan tunjukkan, itu dikirim betulan. ya akan saya kirim gitu loh. Sebagaimana ngirim ke yang teman-teman dari Kristen gitu kan ya. Iya, karena gini, kenapa saya percaya sama dia? Karena kan adik saya itu kan terus ke Komal dia gitu kan. Betul. Wajar saya itu percaya. Nggak mungkin dia nggak tahu nih orang, pasti dia tahu gitu loh. Di situ soalnya. Oh, iya Tawaran iya terakhir iya. kalau nggak salah berapa? 150 ya? Iya, dari keluarga. Bukan dari saya, Tawarkan tapi keluarga. keluarga menawarkan Dinda Fandi, Fandi 150 juta yang penting 50. bisa menunjukkan tempatnya gitu kan ya. Iya, betul. Nah, itu bisa saja dilakukan Fandi. Karena kami kan nggak tahu, yang tahu cuman Fandi dengan adik Olan ini. Tapi beliau tidak lakukan dikarenakan Allah itu maha melihat. Nah inilah di Islam itu seperti itu. Allah maha melihat hambanya, bahkan bisikan hati pun Allah tahu. Makanya umat Islam itu nggak berani mengambil resiko itu. Padahal 150 juta loh. Lumayan pakai Pandi untuk nikah kan? Tapi nggak diambilnya. Sebenarnya Iya, beliau karena ini, iya, ya Dinda Fandi ini sampaikan ke saya. Kanda saya didapat tawaran uang begini, begini, begini. Ya, saya juga diam aja. Saya melihat sejauh mana anak ini mempertahankan imannya gitu. Dan alhamdulillah, ya justru menghasilkan sebuah hasil yang sangat luar biasa. Dan saya rasa ini semuanya tidak terlepas daripada upaya sahabat-sahabat kita yang lain. Ada Jibril, eh, Mbak D, kemudian Unirifa, semualah yang ada di sini yang memperjuangkan kemudian bagaimana Dek Yoga dan kemudian membimbing Olan sampai kepada hidayah. Boleh nggak saya tahu siapa pendebat yang paling santer di antaranya yang kemudian menjanjikan tapi ternyata hoax, tidak ada kenyataan, tidak sesuai dengan fakta yang ada. Maksudnya janjinya tidak sesuai dengan kenyataan. Ada nggak di antaranya yang saya kenal? Iya, pasti ada dong, ternama loh Siapa dia itu? gitu.
Siapa Oh, nggak perlu kira-kira? aku di sini gitu. Nanti saya kena apa kan gitu loh. Raja Nanti di Raja belakang layar kita omongin. Raja debat mungkin? Bukan, bukan, bukan. Raja singa? Ya, gimana ya? Ya pokoknya nanti di belakang layar kita omongin di sini. Oke, oke, oke. Masya Allah. Ya, saya kira sementara itu dari saya. Mungkin dari Bang Handi atau yang lain, bagaimana ditanya sama adik online ini gimana rencana ke depannya gitu. Pendalaman Islamnya di sini kan ada ustadz kita atau gimana selanjutnya gitu untuk mendalami Islam ini bagaimana dengan keluarga, apakah akan mengalami hal yang sama seperti Dinda Yoga, dia harus lari dari rumah dikarenakan penganiayaan dan pengusiran dan seterusnya. Dengar-dengar Yoga sempat giginya jatuh ya, satu apa dua yang permisi ninggalkan bibir. Oh, enggak, gini Bang, gini. Itu kan kejadiannya kan maghrib. Ah, Itu maghrib kejadiannya. Jadi gini, di saat maghrib itu, ya, dia pulang, pulang dari tempat kerja. Jadi keluarga udah ngumpul nih, udah ngumpul. Kan gini, kesaksiannya itu kan saya tahu loh, saya tahu cuma saya tutupin dulu. Saya nggak mau mama tahu kan, nggak mau mama tahu. Nanti kalau mama tahu, mama sakit gula kan. Nah, jadi nanti kalau dibilang otomatis mau ngedrop gitu. Jadi saya tutupin sampai orang keliling-keliling pun eh, tutupin lah saya iniin saya bilang lah gitu kan. Jadi nggak tahu kenapa, mungkin hari sialnya itu ya, hari sialnya mungkin datang keluarga besar. Contoh kayak abang-abang saya datang gitu kan, datang. Ini saya jujur ya, saya nggak saya tambah-tambahin, nggak saya kurang-kurangin ya. Jadi habis datang mama udah tahu, mama tahu dari orang nyampein tuh anakmu, nama orang tua saya kan Lena. Itu anakmu loh, Lena itu ini dia bersahadat gini-gini, ada video dari TikTok gini ya, karena TikTok lah itu kan. Nah habis itu syok, mama syok. Cuman saya bilang kayak gini, mama tahu dari mana ini kisahnya, saya gituin kan. Ini maaf ya bang ya, kami kalau di Batak itu loh ya, sangat berharga itu. Jadi kemudian di jam itu datang dia itu, kalau nggak salah beli makan lah buat orang tua gitu kan. Bis dia bawa nasi, bawa cemilan. Mau kata gitu. Mau udah marah gitu kan. Datanglah mama gitu. Kan ini yang bikin tambah besar masalah ini kan antar hubungannya sama Syrifa. Ya, kami taunya itu dapat informasi bahwa Syrifa ini pacaran sama dia gitu loh. Yang bikin rumit itu di situ. Jadi kayak orang tua, kayak keluarga itu anggapannya itu si Rifa ini dia itu masuk ke Muslim itu gara-gara perempuan. Ya perempuan itu si Rifa gitu loh. Si Rifa perempuan itu. Jadi makanya saya sering kayak bilang gitu Rifa kakak. udah Rifa diam dulu ya. Nah jadi jadi habis itu udah gini, awal dipukulnya itu kita bilang kayak gini, kamu kenapa kamu tinggalkan Yesus ya, apa udah nggak ada Roh Kudus dalam hati kamu, kami gituin sama dia. Kenapa? Dia bilang salahnya itu di sini bang, salahnya itu dia menjawab gitu, nggak, Yesus bukan Tuhan, nggak ada Tuhan itu mati, zombie katanya ya. Nah dengar kayak gitu, sekali lagi kamu bilang seperti itu, kata keluarga kan, habis kamu. Dibilang lagi seperti itu, dibilang lagi gitu loh. Datang mungkin karena ininya, karena emosi keluarga gitu kan, langsung di itu cuman bawa mobil loh ya.
bawa mobil. Itu udah kayak, ya saya lihat nggak tega dong, kayak berdarah apa. Cuma saya kesal waktu itu, saya sempat mukul. Sempat saya akuin kayak ngapain punggung dia gitu kan. Di situ saya tuh kayak merasa bersalah loh gitu. Udah